Oke, pertama kita akan bahas mengenai masalah pokok ekonomi. Jadi, masalah pokok ekonomi itu adalah bagaimana caranya manusia dapat mencukupi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. Sementara alat pemuas kebutuhan jumlahnya tidak sepadan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya, kita juga sudah membahas bagaimana mengatasi masalah kelangkaan. Jadi, untuk mengatasi masalah kelangkaan itu diperlukan perilaku konsumsi yang rasional dengan membuat skala prioritas dari berbagai macam kebutuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana permasalahan ekonomi menurut aliran klasik. Jadi pada tahun 1870 berkembang teori ekonomi klasik. Ini dipelopori oleh Adam Smith. Jadi menurut aliran klasik, guna mencukupi kebutuhan, maka itu biasanya dilakukan dengan 3 kegiatan sampai sekarang masih berlangsung, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan 3 kegiatan ini yang kita kenal dengan tindakan ekonomi. Kegiatan yang pertama yaitu produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kegiatan distribusi yaitu semua kegiatan yang meliputi sejak barang selesai diproduksi sampai barang di tangan konsumen akhir. Kemudian yang ketiga itu adalah konsumsi, kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan barang ataupun jasa atau nilai guna suatu hasil produksi guna memenuhi kebutuhan secara langsung. Jadi 3 masalah ekonomi ini menurut aliran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai produksi. Jadi produksi itu dapat dibedakan produksi langsung dan produksi tidak langsung. Produksi langsung itu yaitu memperoleh ataupun memproses barang mentah menjadi barang jadi dan barang siap dikonsumsi. Sementara produksi tidak langsung itu yaitu memperoleh lebih lanjut barang yang telah mengalami proses produksi sebelumnya. Atau dengan kata lain memproses kembali barang setengah jadi hingga siap dikonsumsi. Jadi misalnya proses produksi kapas sampai menjadi baju mengalami beberapa tahap produksi sebelum dia menjadi baju. Yang kedua, kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi tidak hanya mengangkut barang dari pabrik ke konsumen. Itu juga termasuk dalam kegiatan distribusi adalah pengepakan, penyimpanan, transportasi, asuransi, dan yang lainnya. Jadi distribusi itu bukan hanya sekedar menyalurkan barang ya, tapi juga proses pengepakannya, penyimpanannya, transportasi yang digunakan, asuransi yang dipakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konsumsi. Jadi konsumsi itu ada yang langsung habis atau makan dan minum, ada pula yang habis dalam jangka waktu tertentu. Contohnya sepatu akan habis nilai gunanya setelah beberapa waktu digunakan ya. Jadi ada yang langsung habis dan ada yang tidak langsung habis. Sekarang kita akan melihat masalah ekonomi menurut aliran modern. Ya, sementara menurut aliran modern, ketiga kegiatan yang dilakukan oleh aliran klasik tadi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi itu lebih disempurnakan ya, terutama pada kegiatan produksinya. Sehingga menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi bagi masyarakat modern itu adalah sebagai berikut. Masalah ekonomi modern yang pertama itu adalah what, yaitu barang ataupun jasa apa yang akan diproduksi. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi produsen harus melakukan survei dan perhitungan yang cermat sebelum melakukan produksi. Jadi ini masalah yang pertama adalah ekonomi modern. Masalah yang kedua yang dibahas dalam ekonomi modern itu adalah how. Jadi bagaimana? Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan teknik produksi serta kemampuan produsen dalam mengkombinasikan setiap
faktor-faktor produksi, dicari komposisi yang tepat sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Jadi misalnya dengan menggantikan produksi manual dengan produksi secara mesin. Jadi pada masalah yang kedua ini yang dibahas bagaimana menggunakan ataupun melakukan teknik produksi. Berikutnya yang ketiga yang dibahas itu adalah for whom. Jadi untuk siapa? Untuk siapa barang diproduksi? Jadi survei sekali lagi memegang peranan penting di sini karena produsen harus tahu selera serta daya beli pasar. Agar barang diterima di pasar, maka harus memproduksi beberapa jenis atau tipe barang sesuai dengan pangsa pasar yang menjadi konsumennya. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan target konsumen. Oke, jadi itulah tadi masalah ekonomi menurut aliran ekonomi klasik dan aliran ekonomi modern. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem ekonomi. Nah, apa itu sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan. Setiap negara mempunyai permasalahan ataupun kondisi yang berbeda, baik kondisi alamnya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kebudayaannya, termasuk sistem pemerintahannya. Jadi, kondisi yang berbeda-beda ini menyebabkan setiap negara memilih sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi negaranya. Oke, sekarang kita akan lihat sistem ekonomi yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Jadi sistem ekonomi tradisional ini hampir tidak digunakan lagi di negara-negara. Sekarang sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan dalam sistem ekonomi komando, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Jadi negara yang menganut sistem ekonomi komando, dikenal juga dengan sistem ekonomi terpimpin, dikenal juga dengan sistem ekonomi sosialis ini, itu biasanya adalah negara-negara komunis seperti Rusia, Korea Utara. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Jadi sistem ekonomi pasar ini itu dimana kegiatan ekonominya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsinya itu dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya semua sumber produksi menjadi milik masyarakat karena tadi swasta ya. Kemudian pemerintah itu tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat itu terbagi menjadi dua golongan yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat sehingga jenjang antara si miskin dengan si kaya itu begitu besar. Kemudian setiap kegiatan ekonomi itu didasarkan atas pencarian keuntungan. Jadi kelebihannya di sini itu masyarakat itu jadi lebih kreatif karena dituntut untuk lebih berkreasi untuk mempertahankan hidupnya karena pemerintah tidak campur tangan untuk memberikan bantuan dan dana sebagainya. Sistem ekonomi yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar. Jadi di sini dibagi antara beberapa sektor ekonomi yang dikuasai oleh swasta dan ada juga beberapa yang dikuasai oleh pemerintah. Inilah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang terakhir yaitu sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi ini yaitu sistem ekonomi yang dianut Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekilas ini sistem hampir mirip dengan sistem ekonomi campuran, tetapi berbeda. Bedanya yaitu di pembagian
sektor yang dipegang oleh swasta dan sektor yang dipegang oleh pemerintah. Kalau dalam sistem ekonomi demokrasi Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ini, yaitu di pasal 33 ayat 1 sampai 3, di mana di situ jelas ada pembagian bahwa semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, selebihnya baru boleh dikuasai oleh swasta. Contoh yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu seperti air, pembangkit tenaga listrik, itu semuanya dikuasai oleh negara, sementara selebihnya itu boleh dikuasai swasta. Jadi bedanya di situ. Kalau di demokrasi Pancasila pembagiannya itu lebih jelas. Jadi karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 sampai 3 tadi. Oke, sekian dulu penjelasan untuk kali ini. See you.